Pendahuluan. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya, sebagai contoh percaya kepada Tuhan dan toleran, gotong royong, musyawarah, solidaritas atau kesetiakawanan sosial dan sebagainya. Nilai-nilai Pancasila berdasarkan teori kausalitas yang diperkenalkan Notonagoro, kausa materialis, kausa formalis, kausa efisien, kausa finalis, merupakan penyebab lahirnya negara. Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia, memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembahasan, periode pengusulan Pancasila cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Ahli sejarah, Sartono Kartodirjo, sebagaimana yang dikutip oleh Mohtar PABOTTINGGI dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai Modal Rasionalitas Politik, menengarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan PERHIMPOENAN Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. PERHIMPOENAN Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan KETERJAJAHAN. Kemudian, disusul lahirnya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki tokoh-tokoh pergerakan sehingga sidang-sidang maraton BPUPKI yang difasilitasi Laksamana Maeda, tidak sedikit pun ada intervensi dari pihak penjajah Jepang. Para peserta sidang BPUPKI ditunjuk secara adil, bukan hanya atas dasar konstituensi, melainkan juga atas dasar integritas dan rekam jejak di dalam konstituensi masing-masing. Oleh karena itu, PABOTTINGGI menegaskan bahwa diktum John Stuart Mill atas CASSRSUNSTEIN tentang keniscayaan mengumpulkan the best minds atau the best karakter yang dimiliki suatu bangsa, terutama di saat bangsa tersebut hendak membicarakan masalah-masalah kenegaraan tertinggi, sudah terpenuhi. Dengan demikian, Pancasila tidaklah sakti dalam pengertian mitologis, melainkan sakti dalam pengertian berhasil memenuhi keabsahan prosedural dan keabsahan esensial sekaligus. PABOTTINGGI, 2006-158-159. Selanjutnya, sidang-sidang BPUPKI berlangsung secara bertahap dan penuh dengan semangat musyawarah untuk melengkapi goresan sejarah bangsa Indonesia hingga sampai kepada masa sekarang ini. Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April tahun 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat yang didampingi oleh dua orang ketua muda, wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan ICHIBANGASE, orang Jepang. BPUPKI dilantik oleh Letjen KUMAK ICHI Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta, pada tanggal 28 Mei tahun 1945. Sehari setelah dilantik, tanggal 29 Mei tahun 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Menurut catatan sejarah, diketahui bahwa sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara, yaitu Mr. Munyamin, Ir. Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Supomo. Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Meskipun demikian, perbedaan pendapat di antara mereka tidak mengurangi semangat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia merdeka.
Sikap toleransi yang berkembang di kalangan para pendiri negara seperti inilah yang seharusnya perlu diwariskan kepada generasi selanjutnya. Salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPU PKI adalah Ir. Soekarno yang berpidato pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Pada hari itu, Ir. Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara, diantaranya adalah nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu istilah yang terdiri atas sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila yang berisi atas gotong royong. Periode Perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila dimulai dalam sidang BPU PKI kedua pada 1016 JULI 1945 ADALAHDISETUJUINGANASKAHAWAL. Pembukaan Hukum Dasar, yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila, diantaranya adalah ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal, pembukaan hukum dasar, yang dijuluki Piagam Jakarta, ini kemudian dijadikan pembukaan UUD 1945, dengan sejumlah perubahan di sana-sini. Peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus tahun 1945. Sehari setelah peristiwa itu, tanggal 7 Agustus tahun 1945, pemerintah pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi pertengahan Agustus tahun 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia, PPKI. Panitia itu rencananya akan dilantik tanggal 18 Agustus tahun 1945 dan mulai bersidang tanggal 19 Agustus tahun 1945. Direncanakan tanggal 24 Agustus tahun 1945 Indonesia dimerdekakan. Pada tanggal 8 Agustus tahun 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil Jenderal Tarauchi, penguasa militer Jepang di kawasan Asia Tenggara, yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Sekarang kota itu bernama Ho Chi Minh. Ketiga tokoh tersebut diberi kewenangan oleh Tarauchi untuk segera membentuk suatu panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia sesuai dengan maklumat pemerintah Jepang tanggal 7 Agustus tahun 1945 tadi. Sepulang dari Saigon, ketiga tokoh tadi membentuk PPKI dengan total anggota 21 orang, yaitu Soekarno, Mo. Hatta, Rajiman, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Purboyo, Suryohamijoyo, Sutarjo, Supomo, Abdul Qadir, Yak Cwan Bing, Mu. Amir, Abdul Abbas, Ratulangi, Andi Pangerang, Latuharhari, Igde Puja, Hamidan, Panji Suroso, Wahid Hashim, Temoh, Hasan, Sartono Kartodirjo, DKK, 1975-16-17.
Jatuhnya bom di Hiroshima belum membuat Jepang takluk. Amerika dan sekutu akhirnya menjatuhkan bom lagi di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 yang meluluhlantahkan kota tersebut sehingga menjadikan kekuatan Jepang semakin lemah. Kekuatan yang semakin melemah, memaksa Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Konsekuensi dari menyerahnya Jepang kepada sekutu, menjadikan daerah bekas pendudukan Jepang beralih kepada wilayah perwalian sekutu, termasuk Indonesia. Sebelum tentara sekutu dapat menjangkau wilayah-wilayah itu, untuk sementara bala tentara Jepang masih ditugasi sebagai sekadar penjaga kekosongan kekuasaan. Periode pengesahan Pancasila pada tanggal 12 Agustus tahun 1945. Ketika itu Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wediodiningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang hari kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Namun, di luar dugaan ternyata pada tanggal 14 Agustus tahun 1945 Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya karena mereka tanggap terhadap perubahan situasi politik dunia pada masa itu. Para pemuda sudah mengetahui bahwa Jepang menyerah kepada sekutu sehingga Jepang tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah pendudukan, termasuk Indonesia. Perubahan situasi yang cepat itu menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok pemuda dengan Soekarno dan kawan-kawan sehingga terjadilah penculikan atas diri Soekarno dan M. Hatta ke Rengas Dengklok. Dalam istilah pemuda pada waktu itu, mengamankan. Tindakan pemuda itu berdasarkan keputusan rapat yang diadakan pada pukul 24 waktu Indonesia Barat menjelang tanggal 16 Agustus tahun 1945 di Cikinino. 71 Jakarta, Kartodirjo, DKEK, 1975/26. Melalui jalan berliku, akhirnya dicetuskanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Mo. Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Dengan demikian, naskah bersejarah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini digagas dan ditulis oleh dua tokoh proklamator tersebut sehingga wajar jika mereka dinamakan Dwi Tunggal. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Rancangan pernyataan kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang diberi nama Piagam Jakarta, akhirnya tidak dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 karena situasi politik yang berubah. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara, seperti dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Sejarah bangsa Indonesia juga mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia bagian timur yang menemui Bung Hatta yang mempertanyakan 7 kata di belakang kata ketuhanan, yaitu, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tuntutan ini ditanggapi secara arif oleh para pendiri negara sehingga terjadi perubahan yang disepakati, yaitu dihapusnya 7 kata yang dianggap menjadi hambatan di kemudian hari dan diganti dengan istilah Yang Maha Esa.
Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Setiap bangsa manapun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Adapun Pancasila sebagai identitas nasional Indonesia diantaranya adalah bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, bendera negara yaitu sang merah putih, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang negara yaitu Pancasila, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila dan konstitusi, hukum dasar negara yaitu UUD 1945. Sedangkan unsur-unsur pembentuk identitas adalah suku bangsa, agama, kebudayaan dan bahasa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Sebelum ditetapkannya Pancasila sebagai dasar yang sah, Indonesia memang sudah sejak dahulu menganut nilai-nilai budaya luhur yang telah tercipta di tengah-tengah masyarakat nenek moyang Indonesia. Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri yang sudah ada, tumbuh, dan berkembang berabad-abad lamanya. Pancasila merangkum nilai-nilai yang sama yang terkandung dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama-agama yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti, Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila selalu dijunjung tinggi oleh setiap warga masyarakat, karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur maksudnya adalah nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh pendiri negara, political consensus, sebagai dasar negara Indonesia, Bakri, 1994-161. Pancasila merupakan keputusan akhir bangsa Indonesia. Perjanjian luhur itu telah dilakukan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, pada saat PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, telah menerima Pancasila dan menetapkan dasar negara secara konstitusional dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai milik bangsa yang harus diamalkan serta dilestarikan. Sumber historis Pancasila. Pancasila melalui proses yang panjang dalam pembuatannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehingga asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri, atau bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Itulah hasil pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.